Shalom Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus. Kita berjumpa kembali perenungan pada malam hari ini. Saya ambil dari Yohanes pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-31 sampai 38. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jika jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari Bapa." Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, baru-baru ini di dalam dunia penginjilan kehilangan seorang misionaris yang mengasihi Tuhan, yang sedang dipakai Tuhan di dalam kehidupannya. Joyce Lin. Siapa itu Joyce Lin? Joyce Lin adalah seorang misionaris keturunan Amerika, berkebangsaan Amerika. Dia sejak dari kecil pada usia 8 tahun sangat tertarik di dunia IT. Sehingga ketika dia besar, dia kuliah di bidang IT, tetapi di dalam perkuliahan dia mulai tertarik dengan penerbangan. Sehingga sebelum lulus dia mendapatkan license sertifikat pilot pribadi. Lalu kemudian dia bekerja di sebuah perusahaan IT yang besar. Di dalam perjalanan hidupnya bertahun-tahun kemudian, dia kemudian tertarik untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Dia masuk sekolah teologi, lalu kemudian setelah lulus dia bergabung menjadi seorang misionaris. Dia melayani di MAF, Mission Aviation Fellowship, yang terbeban melayani di Papua. 2 hari yang lalu, dia mengendarai pesawat yang biasa dia lakukan. Sering dia menemani para misionaris untuk pergi dari satu kota ke kota lain, atau membawa barang-barang keperluan untuk pelayanan. Karena di daerah Papua itu kota lepas kota, daerah lepas daerah tidak bisa dilewati oleh pesawat besar. Jadi hanya pesawat kecil, yang seringkali kita sebut sebagai pesawat capung, pesawat kecil. Nah, 2 hari yang lalu dia mengendarai pesawat MAF, membawa sarana pendidikan untuk dibagikan ke daerah-daerah. Dia seorang diri mengendarai pesawat. Baru sekitar 2 menit pesawat itu mengudara. Lalu dia memberikan tanda darurat. Tidak lama kemudian pesawat itu meledak dan jatuh di Danau Sentani. Beberapa jam kemudian jasadnya diketemukan di kedalaman 13 meter Danau Sentani. Bapak Ibu, kadang di dalam kehidupan kita sering bertanya, "Why Lord?" Mengapa ada banyak anak-anak Tuhan yang sedang giat-giatnya melayani Tuhan tetapi justru dipanggil pulang oleh Tuhan? Bahkan ada anak-anak Tuhan yang meninggal dengan cara yang mengenaskan, yang tidak terpikirkan oleh kita. Kita sering bertanya, "Why Lord?" Kenapa Tuhan? Kenapa begini? Kenapa begitu? Hari ini kita mengambil sebuah tema perenungan, kebenaran yang memerdekakan. Di dalam sudut pandang teologi, kebenaran itu dibagi menjadi 2 kelompok besar. Kebenaran di dalam sudut wahyu umum dan kebenaran menurut pandangan wahyu khusus. Kebenaran di dalam wahyu umum adalah sebuah fakta. Fakta bahwa seseorang membunuh itu adalah sebuah kebenaran. Fakta bahwa hari apa, jam berapa saya sedang berdusta dengan seseorang, itu adalah sebuah kebenaran. Kebenaran dikaitkan dengan fakta.
Di dalam wahyu umum, kebenaran juga dikaitkan dengan sesuatu yang tidak salah, sesuatu yang pasti. 1 tambah 1 adalah 2, itu adalah sebuah kebenaran. Bahwa bulan mengelilingi bumi pada porosnya, itu juga adalah sebuah kebenaran. Tetapi di dalam wahyu khusus, kebenaran bukan saja sesuatu yang menyangkut isi dunia ini. Tetapi kebenaran itu adalah Allah itu sendiri dan firman-Nya atau perkataannya. Itu sebabnya di dalam ayat 31 dikatakan, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu adalah murid-murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, kebenaran yang memerdekakan kamu. Kebenaran itu adalah Allah dan firman-Nya. Jika kita sungguh-sungguh mempercayai Allah di dalam hidup kita dan mentaati perkataannya atau firman-Nya, maka kita disebut sebagai murid Allah yang mengetahui kebenaran. Kebenaran yang memerdekakan. Kebenaran yang memerdekakan kita dari apa? Hal yang pertama, kebenaran memerdekakan kita dari kuasa maut. Kebenaran akan memerdekakan kita dari kuasa maut. Kebenaran itu adalah Allah dan firman-Nya. Ketika kita hidup di dalam Allah dan firman-Nya, maka Allah dan firman-Nya akan memerdekakan kita dari kuasa maut. Tuhan berkata bahwa setiap orang sudah berbuat dosa dan kita adalah hamba dosa. Tetapi ketika kita percaya kepada Allah dan firman-Nya, maka Allah akan memberikan hidup yang kekal kepada kita. Kebenaran akan memerdekakan kita dari kuasa maut. Hal yang kedua, kebenaran akan memerdekakan kita dari tuntutan hati nurani. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, pernahkah Bapak Ibu merasa tidak nyaman ketika berkata tentang sesuatu? Karena apa? Karena mungkin kita sedang justru gagal terhadap sesuatu itu. Ketika kita menasihati anak kita, sudah jangan nyontek. Nyontek itu tidak baik. Entah kenapa di dalam hati kita, hati nurani itu menuntut kita menghakimi kita. Lah, kayak kamu gak pernah nyontek aja. Kamu kan dikenal raja nyontek dulu. Dari TK sampai kamu lulus perguruan tinggi, kamu tidak pernah sekalipun tidak nyontek. Kamu kan raja nyontek. Hati nurani itu terus menuntut kita. Hati nurani itu terus menghakimi kita. Tetapi ketika kita mentaati perkataan Tuhan, mentaati firman Tuhan, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita dari penghakiman hati nurani. Hamba Tuhan, pendeta, penginjil yang berzina, ketika dia naik ke mimbar berbicara tentang perzinahan, mungkin jemaat tidak mengetahui. Tetapi hati nuraninya akan menghakimi dia. Akan berkata, bagaimana dengan engkau? Apakah engkau tidak melakukannya? Apakah engkau suci dalam hal itu? Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, kebenaran akan memerdekakan kita dari penghakiman hati nurani. Allah dan taat kepada firman-Nya itu akan memerdekakan kita dari tuntutan hati nurani. Hal yang ketiga, kebenaran akan memerdekakan kita dari kabut bayangan yang menutupi, menjadi halangan untuk kita lebih mengenal Dia dan lebih mengetahui akan vision apa yang akan Tuhan berikan, tuntunan Tuhan di masa yang akan datang. Kadang karena ketidaktaatan kita kepada firman, kadang karena kemalasan kita untuk kita dekat dengan Tuhan di dalam doa, di dalam saat teduh, meskipun kita seorang anak Tuhan, tetapi kepekaan, kesensitifan kita terhadap suara Tuhan menjadi hampir sirna, tetapi tidak sirna. Hati kita menjadi tertutup, mata hati kita tidak tercelingkan. Tetapi ketika kita hidup di dalam kebenaran itu, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita dari bayang-bayang yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Mungkin
kita baru saja mengambil keputusan yang salah. Mungkin kita baru saja melukai hati sesama kita. Mungkin kita baru saja melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hati Tuhan. Sekalipun saya seorang anak Tuhan, sekalipun saya seorang yang percaya kepada Yesus Kristus, tetapi mungkin saat ini saya tidak sedang menjadi murid Tuhan yang taat kepada firman-Nya, sehingga mata hati saya tertutupi. Kebenaran akan memerdekakan kita dari bayangan yang menghalangi hubungan kita lebih dekat dengan Tuhan, dari hati kita yang peka terhadap suara Tuhan. Saya percaya bahwa semakin kita hidup di dalam kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita dari pertanyaan-pertanyaan, why Lord? Mengapa harus seperti ini? Mengapa ini harus terjadi? Tetapi dengan iman yang kuat, dengan hubungan yang dekat dengan Tuhan, dengan ketaatan kepada firman-Nya, semua keraguan, kekhawatiran itu akan dimerdekakan di dalam kehidupan kita. Pada tahun 1956, ada 5 misionaris pergi ke pedalaman Ekuador Barat. Tetapi baru saja pesawatnya mendarat, mereka langsung dibunuh, tewas dengan bersimbah darah oleh suku yang ada di sana, yaitu orang-orang Indian Awa. Mereka dibunuh dengan tragis. Mengapa Tuhan? Orang yang memiliki hati mau pergi menginjili ke daerah pedalaman, tetapi baru saja kaki dijejakkan di tanah, mereka sudah tewas bersimbah darah. Mengapa Tuhan? Itu adalah pertanyaan. Tetapi jika hidup di dalam kebenaran, pada akhirnya kita tahu apa maksud Tuhan. Kebenaran itu akan memerdekakan kita dari kegundahan hati kita, keraguan hati kita, kegalauan hati kita. Karena kelima janda dari para misionaris itu yang ditinggalkan, mereka sungguh-sungguh dipelihara oleh Tuhan. Mereka hidup dipelihara oleh Tuhan. Salah satu dari mereka Elisabeth Elliot. Dia mengarang sebuah buku tentang peristiwa suami dan rekan-rekannya ketika mereka pergi menjalankan misi penginjilan di daerah orang-orang Awa. Lalu dia sendiri memberikan dirinya, memberikan hidupnya, kembali pergi ke Ekuador Barat di daerah pedalaman. Dan di sana dengan kerja keras, dengan susah payah, satu kelompok suku percaya kepada Tuhan Yesus. Pada tahun 2000, ketika ada Kongres Penginjilan Sedunia yang diselenggarakan oleh Yayasan Billy Graham, di situ ada salah satu pembicara. Dan pembicaranya itu adalah seseorang yang memberikan kesaksian. Siapa dia? Dia adalah salah satu orang yang ikut ambil bagian membunuh 5 misionaris pada tahun 1956. Luar biasa. Kebenaran akan memerdekakan engkau dari keraguan di dalam perjalanan hidupmu. Kebenaran akan memerdekakan engkau dari kekhawatiran, ketidakmengertian, pikiran-pikiran yang menerawang jauh, yang kita tidak mengerti mengapa Tuhan. Tetapi ketika engkau taat kepada firman-Nya, kebenaran itu akan memerdekakan engkau dan membawa engkau kepada masa depan yang indah. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami mempercayai Engkau dan firman-Mu. Tetapi ampuni kami Tuhan,
bahwa di dalam perjalanan hidup kami, kadangkala kami up and down di dalam mengikut Tuhan, di dalam mentaati kebenaran firman-Mu, dan di dalam mempercayai Engkau sebagai Allah satu-satunya di dalam kehidupan dan hidup kami. Ampuni kami Tuhan. Ada begitu banyak pertanyaan, ada begitu banyak hal yang tidak kami mengerti di dalam perjalanan hidup kami. Tetapi satu hal yang kami tahu, bahwa kebenaran Allah terus memimpin dan akan memerdekakan kami dari bayang-bayang gelap di depan kami. Oleh sebab itu Tuhan, hari ini, saat ini, berikan kepada kami komitmen untuk kembali kepada ketaatan kepada firman. Mungkin ada di antara kami yang sudah lama tidak berdoa. Ada di antara kami yang sudah lama tidak bergumul di dalam firman, di dalam saat teduh. Ajar kami untuk kami dapat kembali taat kepada kebenaran. Karena kebenaran itu akan memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini kami juga mengingat untuk para misionaris yang sedang bekerja di dalam penginjilan. Mereka yang ada di daerah-daerah terpencil, mereka yang meninggalkan keluarga mereka, tanah air mereka demi sebuah Injil. Tuhan, biarlah kiranya Engkau memberkati setiap mereka, Engkau memberkati keluarga mereka, khususnya keluarga besar dari Joyce Lin yang sedang berduka, keluarga besar Mission Aviation Fellowship. Biarlah kiranya Tuhan tambahkan orang-orang yang mencintai Tuhan untuk terjun di dalam pelayanan penginjilan. Hamba-Mu juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang ada di dalam penjara karena Injil Tuhan. Tuhan, tolong keluarga mereka. Tuhan, jadikan mereka terang dan garam meskipun mereka ada di dalam penjara. Karena kami meyakini bahwa kebenaran Tuhan akan memerdekakan siapapun yang percaya dan hidup di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, tetap di rumah aja.